diumumkan dan diterima. Misalkan harusnya kalian dapat nilai A, tapi karena kemarin ada beberapa pertimbangan, nilai kalian sementara jadi B. Nah, itu kan masih bisa diubah orang. Sistemnya kan yang membuat universitas. Pasti bisa dilonggarkan dengan menginputkan nilai baru, tenang saja. Ya, karena itu komitmen dari universitas, saya rasa itu juga akan berjalan ya, sesuai dengan yang sudah disepakati. Oke, kemudian next, atur. Enggak, Pak. Oke. Kemudian next lagi, ini belum tentu dilakukan, so produk jasa, oke, potensi tenan, next aja nggak apa-apa. Oke, materi, ya, dikeluarkan semua aja. Oke, terus. Nah, oke, materi 1 semester, yang pertama adalah kewirausahaan, yang jelas penyampaiannya tentang apa itu kewirausahaan, kemudian bagaimana maksud dan tujuan kewirausahaan, dan konsep motivasi dalam memulai usaha. Nah, 3 poin pertama itu mungkin akan saya sampaikan dalam teori ya. Mungkin minggu depan, sebelum kalian memulai kuliah umum. Kemudian nanti dalam kuliah umum itu sendiri, itu juga akan ada beberapa orang yang bisa menceritakan dan menjelaskan tentang motivasi dalam memulai usaha. Kenapa? Karena biasanya ide itu cukup banyak bisa dikembangkan, tapi tindakan untuk memulai mengaplikasikan ide, nah itu yang paling susah. Nah, dengan adanya beberapa gambaran dari orang-orang yang sudah memulai, itu mungkin bisa memotivasi kita untuk mencoba. Ya, ketika kalian menjadi berubah atau memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur, ya sudah berarti kalian sudah siap akan sebuah spekulasi biasanya. Kenapa? Karena orang yang menginginkan hasil besar itu tidak akan bisa hanya dengan sebuah usaha yang kecil. Karena orang-orang besar itu terbentuk dari mental orang-orang yang memang sudah pernah mencoba dan pasti pernah gagal. Jadi jangan takut dan jangan khawatir ketika kalian memiliki sebuah keinginan, memiliki sebuah target capaian besar ya. Kalian harus mencoba untuk mengambil beberapa spekulasi, dan itu sudah pernah dan sudah sampai saat ini masih saya coba. Jadi ketika saya memberikan hal ini, itu saya pasti sudah mencoba lebih dulu bagaimana, ya saya juga sama, selain yang kalian tahu saya jadi salah satu dosen tetap di sana, saya memang seorang entrepreneur. Jadi ada beberapa usaha yang memang saya kembangkan sampai sekarang ya. Nanti saya akan tunjukkan beberapa jenis usaha saya. Tujuan saya adalah mencoba untuk memotivasi kalian untuk lebih dapat memulai ya sebuah usaha. Kenapa? Karena ketika kita memiliki sebuah prinsip untuk berkembang, ya kita harus secara logis memikirkan bagaimana kebutuhan ketika kita sudah berjalan akan semakin besar. Jadi ketika kalian harapannya pasti nggak ada kan yang penting cukup, nggak ada kan. Pastinya pinginnya besok bisa beli ini itu dan sebagainya. Nah, kita harus logis untuk mempertimbangkan apakah cukup antara kebutuhan dan antara pemasukan dan pengeluaran. Kan logikanya seperti itu. Contohnya kalian di Jakarta sekarang ya, di Jakarta semua nih. Berapa sih UMK Jakarta? UMK Jakarta seingat saya sekarang di angka sekitar 4, sekian ya. 4,2 apa 4,3 nggak? Saya lupa. Tapi seingat saya masih sekitar angka sekian. Kemudian misalkan kita bulatkan aja ke atas menjadi 5 ya. Ketika kita perhitungkan untuk konsumsi harian kita dalam 1 bulan yang kemudian sekarang sudah kalian jalankan, itu sudah tidak cukup gitu kan. Apalagi ketika kalian punya sebuah cita-cita dan harapan, kalian pasti ingin punya rumah sendiri, ingin mencoba untuk membuat lingkungan sendiri, kemudian mencoba untuk berkembang dengan keluarga kalian, pasangan kalian dan sebagainya. Ya kemarin sudah saya kalkulasi setidaknya penghasilan yang harus kalian siapkan dalam 1 bulan itu sekitar 20-25 juta. Nah, ketika kalian hanya bisa mengandalkan untuk menjadi seorang
karyawan, ya saya bukannya mencoba untuk menghilangkan motivasi kalian jadi karyawan ya, tapi yakin kepada saya bahwa susah untuk mewujudkan hal itu, ya. Karena ketika kita sudah mulai mencoba, ya kalian kan sudah berada pada titik melangkah untuk menjadi dewasa kan. Jadi setidaknya kita sudah harus mempertimbangkan, harus mempertimbangkan tingkat kebutuhan, ya. Sekarang berapa sih harga rumah di Jakarta gitu kan? Apakah masih ada rumah layak ya saya bilang ya, kurang dari 500 juta? Kayaknya nggak ada kan ya. Nah, kemudian bagaimana pertimbangan kita ketika kalian mencoba untuk membeli rumah seharga 500, setidaknya kalian harus mempersiapkan ketika kalian tidak mampu langsung beli cash ya, kalian mempersiapkan untuk kredit jangka panjangnya. Nah, kredit jangka panjang untuk satu rumah dengan angka sekian itu setidaknya kalian butuh 5 juta per bulan untuk dipersiapkan untuk menjadi cicilan. Nah, itu kan sebuah pertimbangan yang mau tidak mau harus kalian mulai pikirkan gitu kan. Apa solusi termudah ya, bukan termudah ya, solusi yang masuk akal untuk menyelesaikan itu salah satunya menjadi seorang entrepreneur. Ya. Apakah bisa Pak ketika saya seorang karyawan dan saya menjadi entrepreneur? Nggak ada jalan yang tidak bisa. Mudah nggak Pak? Kalau dibilang mudah tergantung bagaimana kekuatan dan mental kita menghadapinya. Cuma tidak ada yang tidak bisa dilakukan ya. Ya, saya akan mencontohkan hal ini menjadi sebuah hal-hal yang negatif ya. Saya hanya mencoba untuk memotivasi kalian. Contohnya saya kalian kenal bahwa saya dosen kalian, dan kalian pasti tahu bahwa dulu ketika saya masih kita masih offline di kampus, saya hanya berada di kantor itu mungkin hari Selasa sampai dengan hari Jumat. Ya, saya selalu pulang ke Semarang di weekend, jadi di hari Jumat sampai Senin saya tidak ada di Jakarta gitu kan. Nah, apakah saya pulang hanya untuk bertemu dengan keluarga saya? Tidak. Saya pulang ke sini, ke daerah saya, ke Semarang, itu karena saya memiliki sebuah perusahaan di sini. Perusahaan yang memang sudah saya kembangkan, ya, untuk bisa menjadi salah satu bagian pada kegiatan entrepreneur saya. Tujuannya apa? Ya, semua orang pasti punya tujuan untuk sukses. Nah, ketika saya menjelaskan seperti ini kalian, saya ingin mengatakan bahwa saya pun bisa. Kenapa kalian nggak bisa gitu kan? Tidak ada yang tidak mungkin karena posisinya kalau kemudian apakah punya model yang kuat Pak? Saya bilang tidak. Karena saya bukan dari keluarga yang memiliki bukan dari keluarga kaya istilahnya seperti itu. Jadi semua harus saya mulai dari nol. Nah, apa yang memotivasi saya untuk memulai semua itu? Hal yang memotivasi saya untuk memulai semua itu adalah saya tidak ingin anak-anak saya nanti merasakan apa yang sudah saya rasakan dulu ketika saya melihat orang-orang itu bisa tenang perjalanan kemana-mana tidak kehujanan. Saya dulu tidak bisa karena saya tidak memiliki itu misalkan. Nah, itu sebuah motivasi yang harus dikembangkan dulu untuk memulai kegiatan wirausahaan. Ya, dan alhamdulillah saya sudah memiliki beberapa karyawan di sini. Kemudian sudah mulai berkembang usahanya dan sudah mulai bisa mensupport saya untuk membeli beberapa target yang sudah saya munculkan. Salah satunya rumah yang kemarin saya beli di Bogor. Ya, jadi hal itu masih sangat mungkin, apalagi kalian adalah orang-orang dengan potensi yang besar. Kenapa saya bilang dengan potensi yang besar? Ketika kalian berkembang pada periode yang berbeda dengan saya, kalian berkembang dengan yang kemudian dikenal dengan istilah generasi Z ya, sebagai seorang digital native, di mana kalian berkembang dengan muncul dan berkembangnya digital ya di dunia ini gitu kan, itu akan lebih memudahkan kalian untuk mencari informasi, mencari sebuah produk-produk baru atau usaha-usaha baru yang mungkin bisa menjadi usaha strategis kalian. Kenapa? Karena yang sekarang muncul beberapa potensi-potensi pekerjaan yang memang bisa
membuat kita menjadi entrepreneur. Yang dulu tidak diperhitungkan sama sekali. Contohnya apa? Membuat konten, atau kalian kenal dengan istilah YouTubers. Kemudian streamers dan sebagainya. Itu kan sebuah pekerjaan-pekerjaan yang baru muncul pada era digital native saat ini. Dan itu potensinya cukup besar untuk bisa dikembangkan dan sangat memiliki peluang pada penghasilan besar. Nah, itu kan sebuah potensi. Pak, itu bisa nggak Pak masuk ke proposal saya? Sangat bisa. Ya, sangat bisa. Jadi saya tekankan lagi bahwa proposal ini bukan hanya menjadikan kalian seorang penjual produk ya, tidak, apalagi makanan. Karena jujur saja ya, dalam beberapa semester yang sudah saya lewati mengampu mata kuliah ini, saya selalu menemukan sebagian besar, bahkan hampir semuanya itu produknya pasti makanan. Saya tuh ingin mengubah mindset seseorang bahwa wirausaha berarti membuat makanan yang dijual. Tidak. Wirausaha itu membuat sebuah produk yang memungkinkan kita itu lebih dari penjual. Prinsipnya seperti itu. Ya, jadi itu nanti bisa saya jelaskan satu persatu ya, tahapan-tahapan yang membedakan antara pengusaha dan penjual. Ya, oke. Kemudian di konsep menjadi kewirausahaan nanti kalian juga akan dijelaskan karakter-karakter seperti apa. Kemudian kalian dijelaskan juga tipe-tipe kewirausahaan itu apa saja. Kemudian ada konsep keinginan ya dalam wirausaha. Kenapa? Karena ketika kalian tidak memiliki keinginan untuk menjadi pengusaha, ya, itu pasti tidak akan 100% apa ya, motivasi itu membuat kalian berkembang ya. Ketika kalian dipaksa ya. Contohnya ketika kalian tidak ingin, misalkan kalian tidak ingin kuliah nih, tapi kalian dipaksa untuk kuliah. Biasanya motivasi untuk datang, untuk mengerjakan tugas itu tidak 100%. Berbeda dengan orang-orang yang sesuai dengan keinginannya ya, membuat sebuah kegiatan, keinginannya untuk kuliah. Nah, itu kan dia akan langsung berbeda, akan langsung mencurahkan 100% hanya fokus pada kuliahnya sendiri. Nah, seperti itu contohnya. Misalnya seperti kalian nih, kalian punya hobi. Ketika kalian menjalankan hobi kalian, bagaimanapun tingkat kesulitan yang ada di sana, itu akan kalian hadapi dan terima sebagai bagian dari keinginan kalian mewujudkan hobi tersebut, gitu kan. Nah, anggaplah itu menjadi sebuah keinginan dalam berwirausaha. Jadi ketika saya menyarankan itu, ya dekatkanlah hobi kalian dengan produk yang kalian ciptakan dalam kewirausahaan kalian. Itu akan lebih mudah. Ketika kalian hobinya misalkan traveling, ya sudah, kalian bikin aja biro travel, misalkan jasa travel dan sebagainya. Bahkan dari beberapa orang itu cukup berkembang. Ya, Pak, saya tuh suka sekali traveling dulu, Pak. Misalkan, apalagi backpacker yang sangat meminimalis biaya untuk pergi kemana-mana. Oke, kenapa tidak kemudian karena kalian suka itu, kenapa tidak membuat hal seperti itu saja dalam traveling kalian? Misalkan traveling dengan memunculkan budget-budget kecil. Siapa tahu itu masih cukup diminati dan sebagainya. Nanti ya di luar pandemi misalkan. Itu bisa menjadi salah satu ide dalam membuat produk usaha. Produk dalam hal ini bukan hanya barang ya, ingat ya, walaupun namanya produk ya. Bisa juga dalam bentuk jasa, bisa juga dalam bentuk-bentuk yang lain. Jadi bukan hanya sebuah produk, apalagi makanan, tidak hanya menjadi sebuah makanan yang dijual ya. Jadi kembangkan makna kita akan produk. Oke, next Fatur. Oke, terus top. Ya. Kemudian selanjutnya ada materi berpikir kreatif yang di dalamnya ada kreativitas, hambatan berpikir kreatif dan potensi. Kayaknya kalau untuk konsep kreativitas dan sikap kewirausahaan ini nanti kalian akan dapatkan itu pada kuliah umum ya, ada dalam kuliah umum. Kemudian ada manajemen risiko dan sikap kepemimpinan. Nah, di sini nanti kalian akan diperkenalkan dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan marketing atau
penjualan. Salah satunya kalian akan diperkenalkan dengan marketing mix ya. Jadi ada poin-poin yang memang sangat bisa diterapkan dalam kegiatan kewirausahaan. Mulai dari bagaimana kalian mempertimbangkan potensi pasar, kemudian bagaimana kalian mencoba untuk melihat potensi pesaing, dan bagaimana kalian bisa melihat tentang menariknya minat calon customer, karena terkadang customer itu tidak terlalu hanya berharap pada suatu hal yang lebih murah, ya. Contohnya ketika kalian sudah menggunakan sebuah konsep yang kalian kenal dengan istilah brand, kalian sudah mulai mempertimbangkan untuk melihat produk itu dibandingkan harganya, ya kan? Kemudian nanti saya juga akan mungkin sedikit bercerita tentang Alfamart dan Indomaret, di mana penasaran nggak sih kalian kok mereka selalu berdekatan gitu kan? Apakah itu menjadi salah satu manajemen? Tidak, mereka manajemennya berbeda. Tapi ada beberapa prinsip-prinsip yang membuat mereka selalu berdekatan dan mereka untung besar dengan berdekatan seperti itu. Padahal kalau secara logika kan itu kan salah satu pesaing terbesarnya kan. Dua itu kan selalu bersaing. Tapi ternyata itu menjadi sebuah nilai plus dan itu menjadi sebuah potensi yang memang menarik dalam mengembangkan konsep usaha mereka. Nah, ternyata itu menjadi sebuah solusi loh. Ketika kita akan mulai sebuah marketing dan menarik perhatian, itu menjadi sebuah solusi. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Oke, itu beberapa poin-poin yang mungkin bisa kalian pahami ya. Kemudian coba next lagi. Ada lagi nggak? Kayaknya masih ada nggak sih? Oke, nah bisa agak di zoom nggak ya? Gitu ya. Oke. Ini ada jadwal ya, ada jadwal tentang kewirausahaan yang saya ambil dari hasil atau notulen rapat yang dilaksanakan pada minggu kemarin ya, rapat kewirausahaan dari dosen-dosen pengampu di fakultas-fakultas yang ada. Itu ada 14 kali pertemuan. Kalau kalian lihat yang ada di depan kalian, di screen kalian itu, pertemuan kalian itu hanya sampai UTS. Ya, kalian akan mendapatkan beberapa materi hanya sampai UTS. Ya, mulai dari kalian akan ada jadwal tentang konsep, contohnya pengenalan inkubator, kemudian PKM seperti apa, TOT ya, PKM, TOT itu training of trainer, ya. Di sini kalian mungkin akan ada yang namanya ID skate fit, itu nanti akan berhubungan dengan bagaimana kalian membuat sebuah kerangka ide, ya. Itu nanti juga akan disampaikan. Nah, tolong ketika kalian mengikuti kuliah umum, catat hal-hal yang memang menurut kalian itu menarik. Ya, kenapa? Karena memang wawasan yang akan kalian dapatkan di sana itu akan kalian tuangkan dalam proposal kalian. Materinya kan itu pasti di-share ya, Pak. Mungkin di-share, tapi akan lebih akan lebih kuat ketika kalian langsung dapat apa poin-poin yang kalian inginkan untuk dimasukkan ke sana. Oke. Kemudian ada beberapa hal ya. Salah satu contohnya ada addressable market, itu mungkin salah satunya sumbernya dari mahasiswa ya, dari Alam, itu anak TI yang sekarang sedang mengembangkan wirausahaan juga. Kalau nggak salah itu konsep wirausahaannya bergerak di bidang grafis ya, grafis, desain grafis, dan produk-produk yang berhubungan dengan terbitan. Itu menarik tuh. Kenapa malah anak-anak TI? Kenapa bukan anak-anak IP gitu kan? Kenapa bukan anak-anak PDSI? Padahal ilmu itu lebih banyak di kita ya. Nah, nanti yang kalian dapatkan dengan saya nanti besok ya, hari Kamis ya, itu kan salah satu hal yang bisa kalian terapkan dari desain penerbitan grafis dan elektronik sebenarnya.
Itu salah satunya membuat percetakan ya yang sekarang sedang dikembangkan Alam, dan lumayan loh itu loh. Kalau nggak salah itu saya sempat ngobrol itu potensi keuntungan dia kalau normal ya, saya tidak berbicara pandemi, itu kurang lebih sekitar 1 M per bulan. Besar kan untuk lingkup mahasiswa. Antara 1 M per bulan atau 1 tahun saya lupa ya. Intinya kurang lebih target keuntungan atau bukan target lagi ya, keuntungan yang didapatkan kisarannya angka itu. Oke, kemudian nah itu juga sebenarnya sangat bisa kalian terapkan karena ilmu itu malah di kalian bukan di TI gitu kan. Nah, mungkin kan nanti kalian bisa saling mencoba ya. Kita akan berdiskusi banyak di sana. Kemudian yang kelima ada survei lapangan ya, riset ide bisnis. Di sini nanti kalian untuk survei lapangan ya, kalian karena ini masih pandemi, kalau misalkan tidak bisa dilakukan secara offline, mungkin kalian bisa survei lapangan secara online dengan melihat dari website, kemudian dari beberapa produk-produk online dan sebagainya. Selanjutnya ada materi lain yaitu 5PS ya. Itu seperti yang saya bilang marketing mix tadi. Jadi beberapa poin-poin yang memang berhubungan dengan marketing ya. Dan STP itu nanti dari dosen hukum ya, ketika kalian sudah memulai membuat sebuah produk, kalian harus mempertimbangkan legalitas. Gitu kan. Jadi harapannya ketika kalian membuat produk, siapa tahu bisa dihakikan. Karena apa? Ketika kita membuat produk dan kita memiliki brand yang terdaftar secara hukum dari Kemenhubham, kalian akan lebih mudah mengembangkan produk tersebut. Nah, makanya mungkin narasumbernya dari FK. Jadi karena ini belum ditentukan narasumbernya, masih diberikan tanda tanya. Kemudian di UTS sendiri itu tes bentuknya laporan semua tugas dalam bentuk IC ya. IC juga bisa juga dalam bentuk video. Ya, nanti tergantung bagaimana kesepakatan kita. Pak, tadi katanya nggak ada UTS, tapi kan di sini kalian hanya mengumpulkan saja, selesai gitu kan, mengupload saja, tidak mengerjakan sama sekali ya. Kemudian setelah UTS dari pertemuan 8 sampai 14 ya, 13 maaf, itu direncanakan untuk berdiskusi dengan tutor masing-masing dan melaporkan perkembangannya melalui layar. Cuma saya belum bisa memastikan apakah akan terus berjalan seperti itu atau ada perubahan ya, karena itu masih didiskusikan. Sebenarnya itu sudah berjalan dan memang semester kemarin ketika awalnya itu offline, kemudian berubah karena adanya pandemi, itu agak sedikit terjadi beberapa permasalahan. Ya karena memang awalnya disiapkan untuk dilaksanakan secara offline. Tapi karena di sini sudah dimulai secara online dan mungkin juga akan berakhir secara online juga, nah, mungkin ini akan butuh kesiapan yang lebih. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya, poin-poin yang bisa kalian nanti jalankan selama 1 semester tentang kewirausahaan. Nah, seperti apa pelaksanaan tiap-tiap poin dari materi yang saya sharekan ke kalian, nanti saya akan informasikan kembali melalui layar. Yang jelas, dalam mata kuliah ini mungkin akan sedikit berbeda dari mata kuliah lain karena orientasinya adalah hasil diskusi antar kelompok ya, bukan hanya sebuah materi yang diterima kemudian itu menjadi sebuah bahan evaluasi, tidak, tapi hasil diskusi yang kemudian nanti akan mulai dimunculkan pada proposal ya, dalam bentuk produk. Nah, ketika kemudian kalian menjadi membuat proposal, walaupun kalian proposalnya nggak lolos sih, tapi produk kalian dianggap menarik dan bisa menjadi salah satu unggulan universitas, mungkin kalian akan dimasukkan dalam kewirausahaan universitas. Ya, kita kan punya inkubator bisnis ya. Kalau ingin tahu letaknya itu secara offline itu ada di kantin ya, di kantin satu ruangan dengan background kaca ya, yang kaca semua. Nah, itu inkubator bisnis universitas
Di sana kalian bisa mengembangkan produk-produk kalian secara gratis tanya gitu kan. Dan nanti awalnya itu dikembangkan untuk mengarahkan mahasiswa dalam apa ya ibaratnya mendukung kegiatan itu, terutama maba ya. Maba kan bisa juga diarahkan untuk mulai melihat, mengembangkan, membeli dan sebagainya. Salah satu usaha untuk mensupport mahasiswa dalam mengembangkan wirausaha. Tapi ya gimana lagi ya, karena adanya pandemi, mau tidak mau kita harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke, mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan di awal. Ada yang mau bertanya atau ada yang ingin ditanyakan? Saya juga secara cepat karena memang saya nggak bisa membuka beberapa materi saya ya, tapi nggak apa-apa lah. Setidaknya itu bisa jadi pertimbangan kalian. Ada pertanyaan? Kelas? Maaf Pak, tadi kelompoknya berapa orang Pak? Kalau untuk kelompok, seperti yang saya bilang, itu belum diputuskan secara final. Tapi kalau untuk semester kemarin ya, untuk pertemuan kewirausahaan di semester genap kemarin itu satu kelompok 10 orang. Ya, tapi itu bukan menjadi keputusan final ya. Saya belum bisa memberikan berapanya karena memang itu belum diputuskan. Setidaknya siapkan dulu kalau per prodi sekitar 2 sampai 3 orang ya. 2 sampai 3 orang untuk mulai berkoordinasi ya. Kalau untuk tahapan besarnya siapkan untuk 10 orang satu kelompoknya dulu dari prodi lain. Nah, Pak, kelompoknya itu ditunjuk atau kita cari sendiri? Seperti yang saya bilang tadi, ada usulan untuk ditunjuk karena pandemi kalian kan tidak bisa berkenalan satu persatu. Tapi misalkan kalian sudah memiliki kelompok, ya kalian bisa mengusulkan saya untuk jadi pertimbangan. Walaupun nanti misalkan ditunjuk dari tim kelompok-kelompoknya, mungkin ketika kalian sudah punya kelompok sendiri itu sudah jadi pertimbangan untuk tetap dilanjutkan. Apa kalau misalkan kalian sudah memulai untuk berkomunikasi dengan teman-teman antar prodi kalian, boleh, nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada yang lain? Pak, mau nanya. Ya, silakan. Berarti kalau di proposal boleh nyantumin usaha sendiri gitu Pak, brand sendiri? Punya usaha, dan usaha itu udah berjalan, nah itu lebih baik lagi, bisa dikembangkan. Bahkan ketika kalian sudah mulai expert di bidang itu, bisa diinformasikan ke saya. Ya, kalau tidak salah memang ada yang bikin kopi ya di semester ini ya. Nah, itu bisa kalian bisa nanti saya usulkan malah bisa kayak Alam tadi, kayak Alam dari mahasiswa TI bisa menjadi narasumber untuk menceritakan kepada teman-temannya sehingga teman-temannya bisa bermotivasi sama seperti lainnya untuk mulai membuat usaha. Nggak apa-apa. Pengembangan itu penting kok. Jadi bisa juga kalian kalian melanjutkan usaha yang sudah ada. Ya kalau nggak salah punya Rizky ada ya kopi ya, kopi ya. Nggak apa-apa dikembangkan aja. Bahkan bisa kan menjadi sebuah ide-ide untuk mungkin menerapkan beberapa hal yang muncul di sana, nggak apa-apa. Itu boleh, sangat diperbolehkan, malah disarankan untuk melanjutkan itu gitu. Oke, ada yang lain? Untuk usahanya bebas kan Pak? Entah bebas, itu makanan, jasa atau apa? Bebas Raden. Ya, oh, seperti yang saya bilang tadi, usahanya bebas, tapi biasanya itu lebih banyak pada berorientasi pada makan karena itu dianggap cukup mudah. Tapi misalnya kalian punya hal-hal lain itu malah sangat saya sarankan. Jadi tidak hanya mengubah prinsip bahwa wirausaha adalah penjual. Gitu. Kalau misalkan kamu punya usaha di bidang jasa, di bidang konsultasi dan sebagainya, itu malah menarik menurut saya. Atau bidang-bidang digital kayak misalkan kalian membuat sebuah aplikasi, kalian mengembangkan sebuah platform, kalian mengembangkan sebuah channel yang berhubungan dengan konten, itu boleh dimasukkan dalam sebuah ide. Itu seru menurut saya malah. Karena kan sekarang kan kita ada di era digital native ya, ketika kita sangat terbiasa dan tergantung pada internet gitu kan. Kenapa kita tidak memanfaatkan itu menjadi sebuah peluang kita? Boleh, sangat boleh sekali. Oke, yang lain? Ada pertanyaan lain?
Pak, kalau Oke. misalkan sudah dibentuk kelompok, nanti kalau misalkan ditunjuk, berarti dikasih tahu Bapak saja gitu Pak, sudah membentuk kelompok Pak. Ya, kalau misalkan Bagas dan teman-temannya sudah punya kelompok sendiri dengan prodi-prodi lain, itu bisa diusulkan, bisa dikirimkan ke saya. Jadi ketika misalkan nanti diputuskan untuk dituju kelompoknya, tapi kalau ada yang sudah bikin kelompok itu bisa saya berikan ke tim kewirausahaan universitas, dan saya akan mengatakan bahwa mereka yang sudah kelompok mungkin bisa jadi pertimbangan untuk tidak ditunjuk dalam kelompok lainnya. Jadi orang-orang itu juga akan diambil dari poin-poin yang akan diusulkan pada kelompok-kelompok tertentu. Nggak apa-apa, bisa dilanjutkan. Tapi harus koordinasi ke saya ya. Harus dikirimkan ke saya dulu, jadi saya bisa masukkan itu menjadi bahan pertimbangan di universitas. Kan nggak, kalau misalkan nggak koordinasi dengan saya kan, dan mereka juga nggak tahu, saya juga nggak tahu, jadi mungkin bisa juga dibuatkan dengan kelompok lainnya juga. Gitu ya. Untuk pengajuan namanya itu nanti setelah ditunjuk atau sebelumnya Pak? Sudah ada tanggal ya? Kalau kamu sudah punya kelompok sendiri, itu bisa segera dikumpulkan ke saya. Nanti gini deh, saya akan bikin kantong tugas setelah ini ya. Kalau misalkan besok belum ada, tolong ingatkan saya, bikin kantong tugas yang isinya adalah kelompok. Ketika kalian sebelum ada pengumuman bahwa kelompok ini dibuat ya, silakan kalian kalau misalkan sudah punya komunikasi dengan prodi lain untuk membuat kelompok sendiri, silakan kalian berkoordinasi, bisa ya kalian buat kelompok sementara dengan jumlah maksimal 10 orang. Nah, kemudian untuk berapa-berapanya per kelompok dari prodi saya belum bisa memutuskan, silahkan kalian koordinasikan dulu sendiri. Tapi kalau untuk melihat dari perkembangan yang sudah ada, usahakan tidak hanya 2 prodi. Jadi setidaknya ada 3 prodi yang masuk dalam kelompok kalian. Nah, kalau 3 prodi berarti misalkan 10 ya kalian diskusikan aja. Berarti ada yang 3, ada yang 4 gitu aja. Oke, kemudian untuk ketua kelompok ya itu bisa disebutkan nantinya, karena biasanya ketua kelompok itu akan mengkoordinasi kelompoknya, dan biasanya semuanya itu diserahkan pada ketua kelompok. Jadi misalkan ketua kelompoknya dari PDSI, semua administrasi, kemudian fokus kegiatannya itu menjadi punya PDSI, dan saya lebih menyarankan itu. Jadi kalian bisa lebih mudah berkoordinasi nantinya. Gitu ya, Bagas ya. Baik, Pak. Ada yang lain? Kalau misalkan cuma 2 prodi, berarti kurang dong, Pak? Kurang, jadi setidaknya 3 prodi lah. Oke, Pak. Ya. Ada yang lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ya berarti saya akhiri. Kemudian berarti nanti sore nggak jadi kuliah ya. Oh iya, untuk besok itu kan kayaknya Bu El masih belum bisa nih, berhalangan. Saya belum tahu apakah bisa apa tidak. Karena kebetulan beliau lagi berduka ya, mertuanya meninggal tadi malam. Kalian kayaknya ada kuliah Bu El ya? Ini kan semesternya sama ya, semester 4 ya? Yang ambil penerbitan grafis ya, sama saya, bener nggak? Betul nggak sih? Kelasnya sama kan? Iya, Pak. Nah, mungkin saya akan sedikit mengumumkan ya, mohon maaf karena ini berbeda kelasnya ya. Ya, karena saya ada beberapa kepentingan besok ya. Mungkin kita bisa mulai dari jam 8 dulu, sama kok seperti ini. Jadi saya hanya menyampaikan poin-poin yang akan kita pelajari sama satu semester. Jadi mungkin nggak akan terlalu lama, maksimal 1 jam lah insya Allah. Saya akan menjelaskan detailnya ya. Karena saya ada kegiatan siang, bisa nggak ya kita seperti kemarin ya, kita bisa mulai dari jam 8. Atau kalian sudah siap dari setengah 8? Setengah 8 sudah pada siap belum? Setengah 8 pagi. Nggak usah on cam, nggak apa-apa, jadi nggak perlu mandi dulu. Udah bisa dimulai nggak kira-kira kalau setengah 8 pagi? Bisa nggak ya? Gimana? Bisa nggak kira-kira? Besok jam setengah 8? Kalau bisa, saya mulai dari setengah 8, jadi mungkin maksimal setengah 9 lah selesai. Jadi misalkan Bu El memang ada kuliah, ya berarti kita lanjutkan. Tapi tetap
kita maksimal setengah 9. Kalau nggak salah kan jadwal Bu El kan jam 9.50 ya, dimulai ya. Jadi kan atau mungkin bisa ya jam 7.45 lah, jangan sampai jam 8 lah. Kalau jam 8 nanti kalau misalkan kita tanggung kalau misalkan 50 menit gitu kan. Bisa ya? Gimana? Kita sepakati jam 7.45 ya besok ya. Mulai ya. Ini saya bilang ke Mas Budi untuk menyiapkan linknya ya. Bisa kan? Bisa semua kan? Gimana kelas? Bisa? Terdengar ya suara saya? Saya? Oke. Berarti kita mulai untuk kuliah grafis besok pagi. Insya Allah pukul 7:45. Oke? Berarti dengan itu saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih. Mohon maaf karena tadi ada kendala teknis. Ya, yaitu mati lampu sampai sekarang juga belum hidup lampunya. Listriknya belum stabil. Oke, kita ketemu minggu depan ya. Saya akan umumkan kembali hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan kuliah ini. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.